Halo, perkenalkan nama saya Helga Yohana Simatupang. Saya adalah dosen program studi hubungan internasional UPN Veteran Jawa Timur. Ya, semester ini saya mengampu salah satu mata kuliah yang terkait riset-riset ya, yaitu metode penelitian sosial. Dan hari ini kita akan membahas unit analisis variabel dan bagaimana cara menentukan teori dan konsep di dalam sebuah penelitian. Nah, ini nanti akan saya kaitkan juga dengan HI ya, karena saya mengajar HI. Jadi bagaimana kemudian metode penelitian sosial ini diarahkan ke riset-riset yang berbasis HI gitu. Oke, selanjutnya, iya. Jadi apa sebenarnya tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini? Khusus untuk topik hari ini, kita akan membahas soal unit analisis dan apa pentingnya unit analisis dalam penelitian sosial. Setelah itu, kita juga berupaya untuk mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis variabel, bagaimana kemudian memahami konsep teori serta peranannya dalam membangun kerangka berpikir untuk penelitian, dan yang terakhir, bagaimana mengaitkan teori konsep variabel dan unit analisis dalam konteks studi hubungan internasional. Oke, selanjutnya kita akan berupaya untuk memahami unit analisis. Jadi, apa sih sebenarnya unit analisis itu? Unit analisis itu adalah objek utama yang dikaji di dalam penelitiannya teman-teman gitu. Nah, kalau di dalam HI, unit analisis itu ada beberapa ya. Pertama individu, ini contohnya presiden, menteri luar negeri, diplomat, atau mungkin tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti itu. Ya, bisa jadi ini orang-orang yang punya power gitu ya, atau punya ketenaran seperti itu. Nah, selanjutnya ada di level kelompok ya, unit analisisnya. Contohnya ini parpol ya, partai politik, atau juga ada lembaga swadaya masyarakat, ataupun kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kelompok ini juga bisa menjadi objek di dalam penelitian. Nah, selanjutnya kita naik ke level negara yang lebih tinggi. Ya, ini contohnya negara banyak ya, salah satunya Indonesia. Lalu juga ya, kalau kita lihat negara-negara yang mungkin sekarang sedang cukup ini ya punya posisi gitu seperti China gitu dengan industrialisasinya gitu ya. Nah, selanjutnya ada level kawasan ya, unit analisisnya atau regional. Ini teman-teman, contohnya adalah ASEAN, Uni Eropa, ya ada Uni Afrika dan kawasan-kawasan lain. Dan yang terakhir ini yang paling tinggi di level internasional itu adalah PBB ya, ini rezim internasional. Dan banyak sekali ini cabang-cabangnya PBB ini ya, ada WTO, UNHCR, UNICEF, lagi WHO dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh ini adalah ya unit analisis yang bisa menjadi objek di dalam penelitian, khususnya untuk penelitian HI. Oke, selanjutnya. Kenapa sih unit analisis itu penting? Ya, unit analisis ini adalah menjadi fondasi ya. Jangan sampai teman-teman nggak tahu unit analisisnya apa. Kayak kalau kita lihat di ini sendiri ya di dalam apa dalam sebuah susunan kalimat itu kan ada SPOK gitu kan. Nah, ini subjeknya siapa gitu. Nah, subjek atau objeknya siapa gitu. Jangan sampai itu tidak ada di dalam penelitian teman-teman. Nah, jadi kenapa unit analisis penting? Karena ini menentukan teman-teman bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis datanya gitu ya. Nah, cara pengukuran terhadap individu itu tentu akan berbeda dengan cara pengukuran terhadap negara gitu. Dan menganalisisnya juga berbeda. Oke, lalu mempengaruhi jenis generalisasi yang teman-teman bisa bikin gitu ya. Nah, generalisasi maksudnya kalau misalnya di dalam paragraf mungkin teman-teman tahu umum ke khusus, khusus ke umum seperti itu. Jadi generalisasinya mau seperti apa gitu teman-teman. Dan selanjutnya membedakan level analisisnya itu di level mikro ya, level yang paling kecil di meso, level yang ya ini di tengah-tengah dan level makro, level level yang lebih besar lagi, yang paling besar. Ya, jadi level mikro itu fokusnya pada individu dan interaksi di antara individu. Lalu juga level meso itu ke kelompok kecil organisasi ya, ini ada komunitas, keluarga ya atau kelompok-kelompok kecil lainnya.
Dan di level makro itu ada struktur sosial yang lebih besar, sistem ekonomi, politik yang mungkin ada di sebuah negara atau di sebuah ya organisasi internasional ketika itu merupakan gabungan dari negara-negara. Ya, ini contoh studi kasusnya teman-teman bisa lihat penelitian tentang peran Indonesia dalam konflik Palestina-Israel. Nah, yang menjadi unit analisis di sini adalah negara Indonesia, ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita berupaya melihatnya di level makronya gitu. Bagaimana kemudian ya politik luar negeri Indonesia itu dapat berperan di dalam mungkin ya membantu penyelesaian konflik Palestina-Israel seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal variabel. Variabel adalah karakteristik dari unit analisis yang dapat diukur atau diamati. Nah, jenis variabel ini ada beberapa. Yang terkenal adalah variabel independen, dependent. Variabel dependent itu bebas. Dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu variabel dependent itu terikat. Ini nilainya dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu faktor independen. Ya, jadi dependent ini dipengaruhi oleh independen, teman-teman. Teman-teman ingat aja kata kuncinya independen itu mandiri, bebas gitu ya. Oke, selanjutnya ada variabel kontrol. Ini dia dibuat konstan, dikendalikan selama penelitian berlangsung, sehingga sebenarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Tujuannya apa? Variabel kontrol ini sebenarnya untuk menentukan batas ya limitasi penelitiannya teman-teman. Jangan sampai ada faktor lain yang sebenarnya nggak masuk kajian tapi kemudian dibahas gitu ya. Ya, ini contohnya ada variabel independennya, misalnya ya kita ngomongin sebab akibat ya. Variabel independen ini bisa kita kategorikan sebagai penyebab, misalnya kebijakan luar negeri. eh, Lalu variabel dependennya itu sebagai akibat, yaitu intensitas partisipasi dalam mediasi konflik. Jadi bagaimana kemudian pengaruh ya, pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia gitu terhadap intensitas partisipasi dalam peranan Indonesia memediasi konflik Israel-Palestina tadi gitu. Itu contohnya. Ini ada variabel kontrol, faktor lain yang bisa mempengaruhi hubungan antara independen dan independennya dan dependennya. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya bagaimana kemudian karakteristik pemimpin kita saat itu gitu. Itu juga bisa mempengaruhi karakter, sorry, ya ciri karakter politik luar negerinya kita. Ya, kalau kita punya pemimpin yang otoriter, itu juga akan mempengaruhi politik luar negeri kita dan sebaliknya. Seperti itu. Ya, selama dia masih nyambung ya, variabelnya itu menurut saya masih 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 bisa untuk dikoneksikan gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba membahas soal negara lain yang tidak ada di dalam studi kasus, ini menurut saya menjadi ruwet nanti untuk menelitinya. Oke, selanjutnya ini contoh variabel dalam HI. Contohnya, coba kita analisis nih judul penelitiannya, pengaruh demokratisasi terhadap kebijakan intervensi kemanusiaan negara-negara global selatan. Jadi negara global selatan ini adalah negara-negara yang ya dikategorisasi sebagai negara-negara yang merupakan bekas jajahan ya, bekas jajahan dari negara-negara besar. Ya ini mungkin bisa kita lihat karakternya ada di negara-negara yang menggabungkan diri dalam negara-negara ini ya non-alignment movement atau ya negara-negara yang mengkategorikan dirinya di dalam kelompok negara yang menentang penjajahan, yang merupakan juga korban dari penjajahan itu gitu ya. Jadi ini adalah negara-negara yang tidak berafiliasi dengan negara-negara yang menjadi penjajah seperti itu. Ya, oke. Kita analisis variabel independennya adalah tingkat demokratisasi, ya, dan variabel dependennya adalah frekuensi intervensi kemanusiaan. Jadi bagaimana kemudian adanya pengaruh demokratisasi, pengaruh tingkat demokratisasi terhadap seberapa sering intervensi kemanusiaan dilakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik untuk diteliti sebenarnya. Ya kan, bagaimana kemudian, karena kan kita tahu sendiri intervensi kemanusiaan ini kan dilakukan oleh negara-negara besar ya. Nah, bagaimana kemudian negara-negara besar itu melakukan intervensi kemanusiaan terhadap negara-negara global selatan yang
mungkin sudah menerapkan demokrasi. Mungkin akan lebih sering frekuensinya melakukan intervensi kemanusiaan ke negara-negara yang sudah menganut demokrasi dibandingkan ke negara-negara yang tidak atau belum menganut demokrasi. Ya, ini unit analisisnya adalah negara ya. Oke, selanjutnya kita ngomongin teori dan konsep. Ya, konsep itu adalah ide atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena. Jadi, ini bisa dari berbagai sumber, termasuk pengamatan langsung, pengalaman pribadi seseorang, atau bahkan riset yang belum dipublikasikan. Tapi dalam konteks penelitian atau karya akademik ya teman-teman, eh, sebaiknya kita menghubungkan teori dan landasan yang telah ada di dalam literatur akademik gitu. Jadi jangan sampai konsep kita ini ya dari riset yang belum dipublikasikan karena nanti ini ditanya ke validannya gitu. Jadi lebih baik menggunakan teori dan landasan yang sudah ada di dalam literatur. Biasa kan di dalam satu teori itu ada turunannya gitu. Itu yang namanya konsep. Nah, contoh konsep dalam hal ini ada kedaulatan, interdependensi, hard power, soft power, ya banyak lah, banyak contoh. Ini hanya beberapa contoh kecil. Lalu kita ngomongin teori. Teori itu adalah kumpulan proposisi yang saling berhubungan untuk menjelaskan fenomena sosial. Jadi biasanya ini disusun berdasarkan bukti empiris, logika, dan pemikiran sistematis yang dibangun oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya. Jadi biasanya ini ada scholarsnya ya, ada ilmuannya gitu. Nah ini contoh grand teori dalam hal ini ada dua, realisme dan liberalisme. Realisme yang fokus pada kekuasaan ya, kepentingan nasional, bagaimana kemudian negara memperbesar hard power-nya, dan liberalisme ini adalah pentingnya institusi internasional, bagaimana kemudian negara saling bekerja sama untuk menghindari perang atau konflik seperti itu. Oke, bagaimana sih kita membangun kerangka teoritis ini dalam konteks misalnya realisme? Nah, ini eh, saya minta teman-teman mungkin untuk bisa membreakdown ini satu persatu ya dari fenomena sampai ke proposisinya atau hipotesisnya. Misalnya fenomenanya meningkatnya belanja militer negara-negara Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir ini. Ya sebenarnya kalau kita lihat konteksnya Asia Tenggara kan Asia Tenggara itu kan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Mereka sendiri itu berdiri kan untuk menjadi penengah ya di antara ya besarnya kekuatan militer negara-negara maju dan bagaimana kemudian kita menganalisis dampak perang yang ditimbulkan. Kita tahu sendiri beberapa tahun sebelum ya ASEAN berdiri itu terjadi perang dunia satu dua gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau dalam prinsipnya Asia Tenggara ini sebenarnya sangat menghindari untuk membahas soal persoalan militer. Tapi ini kita coba analisis dari fenomena yang tiba-tiba negara-negara Asia Tenggara ini meningkat anggaran militernya untuk dibelanjakan. Kenapa sih gitu meningkat gitu ya? Nah, teman-teman harus bisa mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, mengidentifikasi fenomenanya ada lonjakan belanja militer di kawasan Asia Tenggara. Nah, konsep-konsepnya teman-teman bisa pakai apa? Karena ini teorinya realisme, berarti ini kita pakai konsep turunannya. Sorry, ya konsep dari turunan teori realisme, yaitu keamanan nasional, lalu adanya ancaman eksternal, dan bagaimana kemudian kita bisa mengkombinasikannya dengan keseimbangan kekuatan atau balance of power yang ada di dalam teori realisme. Nah, kemudian kita hubungkan dengan teori. Teori realisme kan menganggap negara sebagai aktor utama yang rasional, fokusnya pada kepentingan nasional dan bertahan di dalam sistem anarki internasional. Asumsinya, kalau nggak ada otoritas global, negara pasti mengandalkan dirinya sendiri untuk memperoleh keamanan. Jadi, kita tahu sendiri, negara berlomba-lomba untuk menciptakan pertahanan keamanan yang kuat karena suatu saat ancaman itu bisa datang dari mana aja, gitu ya. Jadi ada apa? Teman-teman lihat di sini ini ada gambar-gambar alutsista yang mungkin bisa saja dibeli oleh negara-negara untuk kemudian melakukan deterrence gitu ya ke negara lain agar negara lain juga mungkin ya waspada terhadap kehadiran alutsista yang semakin kuat ini gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi eh, ya gentaran sendiri untuk negara-negara lain yang mungkin sudah punya persenjataan untuk berhati-hati dengan negara yang mungkin awalnya mereka tidak sangka-sangka gitu ya akan memiliki persenjataan yang canggih atau mumpuni. Nah, teman-teman lihat sendiri mungkin fenomenanya bagaimana pengembangan nuklir dilakukan oleh negara-negara yang sebenarnya kita nggak sangka-sangka gitu mereka bakal ngembangin nuklir, misalnya kayak India, Pakistan gitu ya.
Nah, ini apa gunanya sebenarnya mereka melakukan pengembangan nuklir? Ya, nuklir selama ini bisa dikembangkan untuk tujuan damai. Tapi bagaimana kemudian untuk negara-negara yang kita tahu sendiri ini mereka bukan pemenang Perang Dunia II dan pengembangan nuklir itu kan biasanya hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang mereka merupakan negara pemegang veto atau pemenang Perang Dunia II dan biasanya nuklir ini memang tujuannya adalah untuk tujuan damai baru bisa dikembangkan seperti itu. Tujuan damai itu maksudnya untuk misalnya pembangkit listrik atau misalnya untuk apa ya kesehatan seperti itu atau mungkin untuk pertanian, komoditas pangan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk digunakan untuk menyerang negara lain ini sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, selanjutnya hipotesisnya seperti apa? Semakin besar persepsi ancaman dari negara tetangga, maka semakin tinggi juga alokasi belanja militer sebuah negara. Ya, terkait hipotesis, teman-teman. Hipotesis ini mungkin bisa berubah dari masa ke masa. Di awal teman-teman mengeluarkan sebuah hipotesis yang ya menurut teman-teman tepat, tapi kemudian ketika teman-teman melakukan yang namanya penelitian di tengah jalan atau di akhir jalan itu eh, bisa jadi itu mungkin kemudian berubah hipotesisnya karena teman-teman menggali data lebih banyak seperti itu ya. Lalu juga kemudian teman-teman berupaya untuk ya melakukan observasi, wawancara, itu kan datanya semakin kaya gitu. Jadi mungkin anggapan teman-teman yang awal itu bisa jadi berubah. Itu nggak masalah teman-teman selama didukung oleh bukti-bukti yang valid. Oke, bagaimana kemudian kita mengaitkan antara teori konsep variabel dan unit analisis. Jadi seperti ini ya, misalnya ini contohnya fenomenanya keterlibatan Indonesia dalam diplomasi iklim gitu ya. Nah, unit analisisnya adalah negara, dalam hal ini Indonesia, pakainya teori apa? Teori rezim internasional, karena kita ngomongin diplomasi iklim, ini bisa dilakukan oleh rezim internasional. Kalau di PBB namanya UNFCCC ya, United Nations Framework on Climate Change, seperti itu. Nah, lalu konsepnya pakai apa? Ya turunannya dari karena dia UNFCCC gitu ya. Ya, tentu saja ngomongin diplomasi iklim, komitmen lingkungan dan kerjasama multilateral karena ini kan biasa dilakukan oleh banyak negara. Nah, variabel X-nya atau variabel independennya adalah seberapa sering Indonesia berpartisipasi di dalam COP gitu ya. Jadi COP ini adalah ya konferensi internasional ya eh, yang khusus membahas persoalan lingkungan di bawah rezim internasional UNFCCC. Nah, selanjutnya variabel Y-nya apa? Implementasi kebijakan emisi domestik. Jadi bagaimana kemudian ketika Indonesia sering mengikuti forum-forum COP ini bisa diimplementasikan terhadap kebijakan emisi di dalam negerinya Indonesia gitu. Nah, itu yang hendak diteliti. Jadi, bagaimana kemudian ada keterkaitan antara semua hal ini, teori, konsep variabel, dan unit analisis. Oke, jadi ya, ini karena materinya materi di kelas juga sebenarnya, ya, saya membuat hal seperti ini tujuannya adalah untuk kemudian teman-teman bisa mungkin yang sedang menjalani skripsi gitu ya atau mungkin ya yang baru masuk ke semester yang memang membahas soal metode riset gitu. Coba teman-teman nanti bisa membuat judul yang mungkin sudah didiskusikan dengan dosen masing-masing. Coba dianalisis gitu dari sisi fenomena, unit analisis, teori, konsep, dan variabel X atau Y-nya seperti itu. Oke, sekian materi dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau komen-komen bisa ya di-share ya teman-teman ya di YouTube gitu ya untuk kita bahas bersama. Sekian dari saya, terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.